Shalom. Amin. Horas marihita saluhutna, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik sekolah minggu, remaja dan daposo, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita merayakan peringatan yang pertama, turunnya Roh Kudus. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang difirmankannya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan, dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 102 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. 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 Haleluya.
berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang yang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 462 ayat 1. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 dimulai dari ayat 7 sampai 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi janjinya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 424 ayat 1. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan,
dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segarkanlah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat pergantian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, di rumah masing-masing. Teguhkan iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati kami supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya
Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kerniji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 194 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap hari tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging pernah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perserutuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukkan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 464 ayat 3. Yesus Tuhan.
kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang khusus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca di warta kita masing-masing. Untuk doa syafaat Amanginan kita laksanakan di rumah kita masing-masing untuk mendoakan seluruh pergumulan kita, gereja kita, bangsa dan negara. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 463 ayat 1. Shalom, Warasa Manginang, remaja Naposo Bulung, Ruas HKBP Philadelphia, Songoninang Ruas Nadao, yang mungkin saat ini sedang mengikuti ibadah ini, baik dalam pekerjaan atau di dalam pergumulan. Sebelum kita memasuki renungan dalam Minggu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kita persiapkan Alkitab kita dengan ayat bacaan dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-63, dimulai daripada ayat ke-11 sampai kepada ayat yang ke-14. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita persiapkan Alkitab kita masing-masing supaya kita nanti bisa membacanya. Mari kita minta tuntunan Roh Tuhan agar kita mengerti apa itu rahasia kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita saat ini. Mari kita menundukkan hati dan kepala kita berdoa. Bapa dalam sorga, senantiasa dalam kehidupan, kami mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena demikianlah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, sebagai pertanda bahwa kami percaya Tuhan tetap memelihara kehidupan kami, apapun yang kami alami. Bapa dalam surga, tetap kami masih melakukan ibadah di rumah. Saat ini Tuhan, biarlah setiap keluarga, setiap rumah, setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan kiranya dalam Roh Kudus yang melawat mereka, agar mereka memperoleh sebuah pencerahan, bahkan diberkati oleh firman Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan. Ya Tuhan, berkati kami. Dalam nama Kristus Yesus kami menyampaikan dan bermohon doa kami. Terima kasih Bapa di surga.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya akan membacakan firman Tuhan sebagai renungan buat kita dalam Minggu Pentakosta, perayaan pertama, dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan menghayati firman-Nya. Saudara-saudara kekasih, kita telah tiba pada masa memperingati turunnya Roh Kudus. Pada saat Yesus naik ke surga, terakhir ia menyampaikan pesan kepada murid-muridnya untuk menyampaikan kabar Injil, kabar kesukaan. Lalu kemudian ia berkata kepada murid-muridnya, aku akan menyertai kamu senantiasa. Inilah yang mau kita saksikan, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak putus-putusnya dalam kehidupan kita. Firman yang baru kita dengarkan tadi yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam sebuah konteks atau kondisi, pada saat itu orang Yehuda sudah pulang, sudah dibebaskan dari penjajahan yang mereka alami di Babel. Mereka kembali ke kampung halaman mereka. Mereka melihat inilah yang terjadi di Yerusalem. Bagaimana rumah Allah tinggal puing-puing, bagaimana istana yang dulu terawat ditumbuhi oleh sebab belukar, bagaimana tembok-tembok rata dan tidak terawat, bagaimana rumah-rumah yang tertata sepertinya menjadi rumah yang mengkhawatirkan karena kosong. Demikian juga kebun anggur dan zaitun mereka ditumbuhi oleh ilalang. Sungguh sangat mengenaskan, sungguh sangat membuat mereka menjadi bersedih hati. Sehingga muncullah pertanyaan bagi mereka, di mana ini Allah? Di mana itu Tuhan? Itu menjadi pertanyaan mereka. Pertanyaan kita sebagai orang yang mendengarkan kisah ini menjadi muncul juga. Apa mereka ragu dengan Tuhan itu? Apa memang Tuhan meninggalkan mereka? Saudara-saudara kekasih, bukan. Berbagai pengalaman dalam kehidupan manusia, begitulah cara Tuhan untuk menyapa mereka. Bisa melalui pergumulan, bisa melalui sukacita, bisa melalui rintangan. Bagaimana orang percaya untuk memahami sapaan dan lawatan Tuhan? Mereka bisa bebas bukan oleh karena mereka menang bertempur melawan Babel, bukan. Bukan oleh karena kebekan mereka, tapi Tuhan kembali kepada kasih-Nya. Tuhan kembali mengingat bangsanya, umatnya, orang Israel. Karena memang Tuhan kita itu adalah Maha Pengasih, dan Dia panjang sabar kasih setia. Saudara-saudara kekasih, inilah menjadi sebuah pertanyaan. Mereka merenungkan tentang firman
Mereka tentang sejarah, tentang kisah nenek moyang, bagi mereka adalah sesuatu yang wajib diwariskan, yang harus diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Sehingga bagi generasi yang baru pulang dari Babel ini, dari pembuangan ini, bagi mereka ada sebuah pengetahuan dan pemahaman dahulu nenek moyang kami dituntun oleh Allah dengan sesuatu keajaiban yang luar biasa. Dan peristiwa keluarnya mereka dari tanah Mesir melewati laut Teberau, laut mati, itu menjadi kisah yang panjang bagi mereka yang tidak bisa dilupakan. Dan itu dimunculkan pada saat ini. Maka dikatakan, teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa. Karena Musa lah yang menuntun sebagai perantaraan Allah, membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir kepada tanah perhentian, tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya. Menjadi pertanyaan mereka, di manakah dia? Di manakah dia ini? Bisa berbagai hal. Satu, di mana dalam arti posisinya. Kedua, di mana dalam arti kebijakannya. Ketiga, di mana dalam arti sampai kapan? Tapi saudara-saudara kekasih, 3 pertanyaan ini bukan itu menjadi pokok permasalahan kita. Di mana dalam arti saat ini adalah bagaimana cara Tuhan untuk menuntun umat orang Israel. Bagaimana cara Tuhan untuk menuntun, untuk membimbing, untuk membawa keluar orang Israel. Yang pasti menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Bagaimana mungkin orang yang sampai 2 jutaan manusia, orang yang begitu banyak orangnya, jiwanya, bisa tertuntun dari sebuah perjalanan. Bisa kita bayangkan berapa banyak itu logistik, berapa banyak itu makanan, minuman yang harus dipersiapkan, dan berapa banyak itu pakaian yang harus dipersiapkan. Tetapi selama 40 tahun perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan menuntun mereka sesungguhnya tidak berkekurangan sedikit pun. Bagaimana mereka tertuntun? Itulah yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Dan itu yang menjadi pergumulan mereka setelah melihat kota mereka yang sunyi, sepi, dan begitu ditumbuhi oleh rumput-rumput yang liar. Di mana Allah? Saudara-saudara kekasih, jelas bagaimana Musa memimpin bangsa itu adalah tuntunan Allah. Dan bagaimana pada saat Musa bertanya kepada Allah, pada saat umat itu mendesak Musa, pada saat mereka tiba di Mara, air begitu pahit, lalu mereka menjerit, lalu Musa berseru kepada Tuhan. Lalu Musa memberi setongkat kayu kepada air, lalu air yang ada di Mara yang pahit itu menjadi tidak pahit. Itulah tuntunan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saat ini kita merenungkan, kalau begitu yang menuntun mereka siapa? Itulah juga yang menjadi penjelasan bagi kita. Hari ini kita merayakan pesta pertama, memperingati turunnya Roh Kudus. Bukan berarti mulai pada saat ini Roh Kudus datang, tidak. Bukan berarti bahwa Roh Kudus itu baru tiba, tidak. Roh Tuhan itulah Roh Kudus. Dan Roh Tuhan itulah yang menuntun orang Israel. Dan Roh Tuhanlah yang menguasai kehidupan Musa. Sehingga tak kala dia hampir putus asa, tapi Roh Tuhan datang menuntun dia, akhirnya dia kuat. Oleh karena itulah topik daripada ibadah kita minggu ini, Roh yang menuntun. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, pun demikianlah kita pada saat ini. Mungkin menjadi pertanyaan kita adalah, di mana Allah? Kenapa gereja sampai kosong? Di mana Allah? Kenapa sampai terjadi pandemi? Di mana Allah? Kenapa sampai ada pendeta yang meninggal oleh karena pandemi? Ini menjadi pertanyaan kita barangkali. Tapi saudara-saudara kekasih, perlu dipertegas bagi kita, Allah itu ada bersama-sama dengan orang-orang percaya. Dan Allah itu melindungi orang percaya. Permasalahannya, apakah Allah dalam arti Roh Kudus mau? Artinya manusia. Apakah manusia mau menerima tuntunan dari Roh Kudus itu?
Apakah manusia mau dituntun oleh roh Tuhan itu? Ada manusia yang mau dituntun, maka hidupnya akan menjadi berkah. Tetapi ada manusia yang tidak mau dituntun, maka dia sendiri akan menjadi terjerumus. Saudara-saudara kekasih, dalam kondisi ini pandemi COVID-19 menjadi pergumulan bagi kita. Apakah seperti ini terus? Dan kalau kita memperhatikan perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi, bahwa dimunculkan sebuah istilah-istilah sekarang, yaitu new normal. Apa itu yang dimaksud dengan new normal? Berbagai tafsiran diberikan oleh orang. Tapi saya mengutip sebuah pemahaman dari seseorang psikolog yang mengatakan new normal adalah perubahan perilaku untuk melakukan aktivitas secara normal, namun dengan menempuh protokol kesehatan dengan tujuan untuk mencapai terjadinya pemutusan virus corona. Artinya, saudara kekasih, bagaimana di tengah-tengah daripada pandemi ini, kegiatan kita, aktivitas kita seperti normal, namun kita sembari juga menjaga diri kita agar tidak terjangkit dan juga tidak menyebarkan virus corona. Itulah new normal. Lalu untuk menjalani kehidupan ini di tengah-tengah virus itu, kita tidak melihat dia. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kehidupan? Bagaimana kita bisa lepas daripada virus tersebut? Disinilah kita minta petunjuk daripada Tuhan melalui ketaatan. Ketaatan apa? Sudah banyak pemikiran-pemikiran, konsep-konsep daripada para medis. Bagaimana kita untuk bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita dalam kehidupan tanpa terserang oleh virus corona. Tentu kita mempergunakan perangkat-perangkat atau alat-alat perlengkapan kesehatan seperti preventif, dalam misalnya itu sanitizer, kemudian itu masker, dan masih banyak. Saudara-saudara kekasih, ini mungkin menjadi pertanyaan kita pada saat ini, di mana Allah? Allah itu bersama-sama dengan kita, dan Allah itu menopang kita. Nah, saya mengharapkan saudara kekasih, kita mencoba dulu menggumuli new normal ini. Bagaimana supaya aktivitas kita bisa berlanjut? Bagaimana supaya kegiatan kita bisa berjalan? Sebab dengan berlama-lama dalam stay at home, maka banyak yang akan menjadi terbeban, banyak yang akan menjadi menderita. Muncul sekarang istilah new normal, mari kita melaksanakan mulai aktivitas kita. Mungkin kita akan berpikir bagaimana mulai bergereja, bagaimana supaya bisa bersama-sama bersekutu. Mungkin gereja kita akan mencoba, kalau nanti pemerintah sudah mengizinkan itu, mungkin dengan cara jangan sekali beribadah, mungkin dengan cara jangan penuh bangku, mungkin dengan cara perlengkapi ini. Itulah new normal. New normal itu juga Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah turunnya Roh Kudus, Roh yang menuntun kita, Roh yang menghibur kita, Roh yang menguatkan kita. Dengan Roh itu, maka kita akan memperlihatkan buah Roh dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih, dalam ibadah kita, pesta Pentakosta atau hari ke-50, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dengan curahnya Roh Kudus, mari kita rayakan bahwa Roh Tuhan itu kita sambut dengan sebuah kesetiaan kepada firman Tuhan. Inilah lawatan firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Maka terimalah Roh Tuhan itu dalam kehidupanmu, karena Dia yang akan menguatkanmu. Terimalah Roh Tuhan itu dalam kehidupanmu, maka Dia akan memberikan pencerahan, hiburan, sukacita, panduan, dan banyak hal dalam kehidupanmu. Saudara-saudara kekasih, demikianlah sapaan firman Tuhan. Karena ketepatan, saya lihat acara kita begitu panjang, dipersiapkan oleh HKBP kantor pusat, maka supaya bisa kita menjangkau semuanya, inilah sapaan firman Tuhan bagi kita. Satu hal, bahwa Roh Tuhan itu adalah Roh kasih, Roh yang menertibkan kerukunan, Roh yang membuat keteraturan. Roh Kudus itu membuat kita menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada minggu ini kami memperingati turunnya Roh Kudus. Kami Tuhan sangat berharap agar Roh Tuhan itu senantiasa memenangkan kehidupan kami. Karena roh kedagingan acap kali menguasai kehidupan kami, yang membuat kami bukan menjadi berkat, malah menjadi permasalahan di dalam hidup ini. Bapa dalam surga,
Kiranya Roh-Mu yang menuntun kehidupan kami hari lepas hari, yang menerangi kehidupan daripada jemaat Tuhan, yang menerangi orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya menjadi berkat dimanapun berada. Pun saat ini Tuhan, kami mendoakan agar tetap Roh Tuhan yang menuntun bangsa dan negara kami di tengah-tengah banyaknya pergumulan, banyaknya kebijakan yang mungkin satu sama lain bagi masyarakat Indonesia bisa menjadi masalah dan bisa menjadi dipermasalahkan. Bapa dalam surga, biarlah Roh Tuhan, Roh yang membawa damai, itu yang menguasai pemerintah kami, yang memberikan hikmat kepada mereka dan kepada masyarakat Indonesia. Demikian juga Tuhan, biarlah Roh-Mu yang memberikan kami hikmat itu, yang senantiasa bersama-sama dengan kami setiap hari dalam menjalani hari-hari kehidupan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita sebagai rasa syukur kita. Kita menyampaikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sesuai dengan amanat HKBP, kita akan menghimpun persembahan untuk mendukung pelayanan Biro Sending. Biro Sending maksudnya Pekabaran Injil HKBP. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian, buku Injil HKBP nomor 467 ayat 1 dan 2. Kami memuji anugerah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu, tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan
siapkan jiwa ragamu, temui pekerjaan dengan segala kurnia yang diberikan Tuhanmu. Muliakanlah namanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pewartaan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, agar kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini, pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Kristus Yesus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbarui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemooh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Parhalado, Parhubas, HKBP, Philadelphia, Batakan Balikpapan Timur, menyampaikan kepada semua kita yang mengikuti ibadah ini, dimanapun berada, kami menyampaikan selamat beribadah, merayakan Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.